Ya, masih di segmen khusus Capital Market Update CNBC Indonesia. Saat ini masih tersambung dengan Bapak Aristo Setiawijaya selaku Direktur Keuangan dan juga Pengembangan Strategis PT Medika Loka Hermina. Pak Aristo, kita lanjutkan kembali dialog kita di siang hari ini melihat bahwa kinerja di kuartal pertama di tahun 2022 antara pendapatan dan juga laba bersih agak sedikit menurun, Pak. Kalau kita lihat untuk kinerjanya, seperti apa, Pak, upaya yang dilakukan dari Medika Loka Hermina untuk bisa kembali rebound atau mencetak pendapatan dan juga kinerja yang lebih baik di sisa tahun 2022 ini, Pak? Mmm, Kalau dibandingkan dengan 2021, memang karena waktu 2021 pada triwulan pertama, saat itu memang, itu sedang, first wave of COVID. Oleh karena itu kalau dibandingkan dengan 2021, triwulan pertama memang terjadi penurunan. Namun, kalau dibandingkan dengan 2020 triwulan pertama, di mana ini merupakan kondisi pre-COVID, performance atau kinerja yang ditunjukkan di triwulan pertama 2022 itu menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, yang sangat robust kalau dibandingkan dengan pre-COVID era. Uh, Namun pada saat bersamaan kita sebagai emiten memang melakukan tindakan-tindakan untuk terus meningkatkan servis yang bisa dilakukan oleh Hermina, terutama untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, kasus-kasus yang umumnya pasien Indonesia sering keluar negeri untuk mendapatkan treatment tersebut. Itu merupakan upaya yang dilakukan oleh Hermina melalui layanan unggulan agar bisa menjadi solusi bagi kebutuhan medis yang pada saat ini sering dipenuhi oleh pasien Indonesia di luar negeri. Itu merupakan strategic initiative yang kita lakukan dan ini akan menjadi multi-year effort, tidak akan merupakan sesuatu yang terjadi overnight, namun ini merupakan sesuatu yang kita berkomitmen dan bersedia untuk berinvestasi untuk merealisasikan target tersebut. Oke, itu adalah upaya yang dilakukan oleh Medika Loka Hermina ya, Pak, untuk tentunya bisa memperbaiki kinerja di tahun 2022 ini. Terkait dengan tren ekspansi juga, utamanya mungkin jaringan Hermina di masa pandemi hingga dengan jelang semester pertama 2022 ini yang sebentar lagi akan usai dan memasuki semester kedua di tahun ini, Pak. Seperti apa, Pak, tren ekspansinya? Tren ekspansi seperti yang kita ketahui bahwa Hermina umumnya setiap tahun selalu menambah 3 sampai 4 rumah sakit. Jadi memang pada saat ini Hermina telah menjadi network terbesar di Indonesia dengan 44 rumah sakit dan 6.000 tempat tidur. Untuk tahun ini kita telah membuka satu rumah sakit yaitu Hermina di Soreang, ini di Jawa Barat, di daerah Bandung, dan kita sedang membangun 2 rumah sakit lainnya dan juga satu possible target untuk akuisisi. Oke, kalau untuk rencana penyerapan capex dan juga untuk rencana investasi di tahun ini seperti apa, Pak, dari Medika Loka Hermina? Tahun ini target capex yaitu 1 triliun. Jadi kalau dilihat secara historical, capex kita itu umumnya dari tahun 2018 sampai 2020 secara average itu 750 miliar setiap tahunnya. Namun di tahun 2021 memang terjadi peningkatan capex karena perusahaan ingin melakukan strategic initiative untuk bisa meningkatkan jenis pelayanan untuk kasus-kasus yang lebih kompleks. Oleh karena itu di tahun 2021 capex-nya itu 1,3 triliun. Namun di 2022 dan 2023 rencananya akan normalize tetap pada level yang lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020. Namun tidak seperti tahun lalu, kita akan spend tahun ini sebesar 1 triliun. Oke, Pak, kalau untuk sumber dana capex di tahun ini seperti apa, Pak? Melihat juga dan juga mengingat kita ketahui bahwa era suku bunga sedang mengalami kenaikan, tentunya juga akan berdampak terhadap ketika untuk menggalang dana, utamanya menerbitkan emisi, Pak, ini mengalami peningkatan juga biayanya, Pak.
Kalau dari segi suku bunga pada saat ini memang untuk obligasi itu memang mengalami peningkatan. Namun kalau dilihat secara historical ini masih merupakan rate yang sangat rendah. Jadi kalau dibandingkan dengan pre-COVID time, rate yang saat ini di market untuk government bond itu juga masih berada pada rate yang cukup rendah. Memang dari segi likuiditas di market, dari segi perbankan pun juga likuiditas masih cukup baik, masih quite ample. Oleh karena itu pada saat ini kita belum melihat significant changes dari segi cost of debt atau biaya bunga yang dibebankan ke emiten. Mhm. Oke, cukup besar sekali juga Pak ya kalau kita lihat untuk tantangan di tahun 2022 ini utamanya mungkin bagi seluruh sektor dan juga seluruh bisnis di tahun 2022 ini. Tapi kalau kita lihat Pak, dengan berbagai macam tantangan tentunya akan ada juga opportunity di tahun ini di tengah-tengah berbagai macam kesulitan Pak. Untuk prospek Pak ya kalau kita lihat untuk kolaborasi dengan Grup Astra seiring dengan penambahan saham dari Grup Astra kepada Medica Loka Hermina seperti apa Pak? Astra merupakan perusahaan yang sangat kredibel di Indonesia, good governance, very respectable institution, dan Hermina sangat berbangga dengan Astra menjadi pemilik saham di Hermina, menunjukkan bahwa transformasi di perusahaan dan growth dari Hermina itu merupakan sesuatu yang diakui atau dihargai oleh institusi seperti Astra. Astra sendiri memiliki saham minoritas di Hermina. Banyak hal yang akan kita explore secara together untuk mengembangkan healthcare ecosystem. Mengenai detailnya nanti akan ada disclosure atau akan ada penjelasan lebih lanjut. Namun pada saat ini masih early stage dan both Astra dan Hermina sangat excited dengan opportunity dalam segi jasa kesehatan di Indonesia. Mhm. Oke, sinerginya seperti apa, Pak? Apakah sudah ada kajian lebih kepada soal digital atau mungkin ke jaringan offline-nya, Pak? Kita akan look at both O2O, ya, online to offline. Hal ini masih sedang dibahas, namun intinya supaya ekosistem online dan offline itu bisa bergabung dan menjadikan satu ekosistem yang bisa win-win untuk Astra dan Hermina. Hermina sudah menjadi existing player dalam segi healthcare. Astra ingin mengembangkan bisnis healthcare dan kita akan partner untuk mengembangkan ekosistem tersebut. Mhm. Oke, ekosistem seperti apa, Pak, nantinya ke depan? Apakah memang akan menjadi ekosistem yang sangat besar, utamanya dengan akuisisi atau mungkin pembelian saham dari Astra yang cukup besar juga kepada Medica Loka Hermina? Ekosistem ini bisa melalui klinik, ya, bisa melalui digital. Mengenai akuisisi, saya rasa Astra yang lebih paham mengenai berapa persen saham Hermina yang mereka akan kumpulkan, atau apakah akan ada investasi lain di bidang healthcare. Mhm. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini Pak Aristo Setiawijaya, Direktur Keuangan dan juga Pengembangan Strategis PT Medica Loka Hermina Tbk. Sehat selalu dan sukses untuk Anda dan Hil, Pak.